Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, apakah sebelum memulai pembelajaran hari ini, anak-anak sudah berdoa? Baiklah, jika anak-anak belum berdoa, maka kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Om Purwojato Brahmanu Brahmacari Dharmam Wasanas Tapasudah Tistat Tasmajatam Brahmanam Brahma Diestam Dewasca Sarwa Amartana Sakam. Ya Tuhan, muridmu hadir di hadapanmu. Oh Brahman, yang berselimutkan kesaktian dan berdiri sebagai pertama. Tuhan, anugerahkanlah pengetahuan dan pikiran yang terang. Brahman yang agung, setiap makhluk hanya dapat bersinar berkat cahayamu yang senantiasa memancar. Baiklah anak-anak, kita telah selesai laksanakan doa. Jadi alangkah baiknya jika sebelum kita memulai suatu kegiatan atau memulai suatu aktivitas, itu hendaknya diawali dengan berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita lakukan itu senantiasa diberkati oleh ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, seperti pada hari ini kita melaksanakan kegiatan belajar itu diawali dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Nah, tujuannya agar kegiatan belajar yang kita laksanakan hari ini itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, dengan berdoa kita mampu mengendalikan pikiran kita, perkataan kita, serta perbuatan agar kita mampu berbuat hal-hal yang baik serta kita selalu berada dalam lindungan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas materi yang baru seperti yang telah Ibu sampaikan minggu lalu. Nah, jadi materi yang kita bahas hari ini itu ada kaitannya dengan apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Jadi, baiklah anak-anak, apakah dari kalian tahu apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Ya, benar anak-anak. Jadi, seperti yang dikatakan oleh teman kalian bahwa hari ini kita akan belajar tentang Trikaya Parisuddha. Jadi, Ibu akan bertanya kepada kalian. Nah, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu Trikaya Parisuddha? Baiklah anak-anak, jadi sudah benar apa yang dikatakan oleh teman kalian. Dikatakan bahwa Trikaya Parisuddha itu berpikir, berkata, dan berbuat. Sudah bagus sekali jawabannya.
Jadi, Ibu akan menambahkan penjelasan tentang Trikaya Parisuda agar kalian mengetahui apa sih sebenarnya itu Trikaya Parisuda. Jadi, Trikaya Parisuda itu terdiri dari 3 susunan kata. Itu ada kata tri, kaya, dan parisuda. Jadi, tri yang memiliki arti 3, kaya yang artinya tingkah laku, dan parisuda yang artinya baik, terkendali, dan disucikan. Jadi, Trikaya Parisuda itu artinya 3 perilaku yang mulia dan disucikan oleh semua umat Hindu. Nah, maka dengan adanya 3 alat inilah manusia dapat berbuat sesuatu atau melaksanakan sesuatu baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain yang ada di lingkungan hidupnya. Baiklah anak-anak, jadi selain Trikaya Parisuda memiliki pengan atau memiliki arti, Trikaya Parisuda juga terdiri dari bagian-bagian. Bagian-bagian tersebut itu adalah 3 perilaku yang harus sucikan. Jadi, apakah dari kalian itu ada yang tahu apa bagian-bagian dari Trikaya Parisuda? Baiklah anak-anak, jadi Ibu akan menjelaskan itu bagian-bagian dari Trikaya Parisuda. Nah, Trikaya Parisuda 3 perilaku yang harus disucikan. Jadi bagian yang pertama itu disebut dengan manacika. Lalu bagian yang kedua itu disebut dengan wacika. Nah, bagian yang terakhir itu bagian yang ketiga ada yang disebut dengan kayika. Jadi, manacika itu adalah berpikir yang baik. Jadi, kita sebagai makhluk individu itu dituntut atau diharapkan untuk mampu atau bisa untuk berpikir yang baik dan positif, atau kita bisa berpikir secara jernih yang mengarah ke pikiran yang baik dan benar, tidak berpikiran yang negatif. Lalu yang bagian kedua itu wacika. Wacika adalah perkataan yang baik anak-anak. Jadi, kita sebagai seorang individu atau umat Hindu, tidak bisa hidup sendiri, dituntut atau kita diharuskan untuk senantiasa bisa bertutur kata yang baik, itu berbicara yang baik, dan perkataan yang kita lontarkan atau perkataan yang kita keluarkan itu perkataan yang baik dan benar. Tidak boleh mengeluarkan perkataan yang kasar, karena berkata yang kasar itu adalah perbuatan yang tidak baik anak-anak. Jadi usahakan dalam bertutur kata kita bisa bertutur kata dengan baik dan benar. Nah, jadi bagian yang ketiga itu ada apa anak-anak? Ada yang namanya kayika.
Jadi, kaike itu adalah perbuatan yang baik. Nah, jadi anak-anak, kaike adalah perbuatan yang baik. Jadi, kita harus bisa atau mampu itu senantiasa berbuat kebaikan anak-anak. Atau kita bisa melakukan sesuatu kegiatan yang baik dan benar itu untuk diri kita sendiri atau untuk membantu orang lain. Jadi seperti itu anak-anak. Baiklah anak-anak, jadi tadi kita sudah membahas tentang bagian-bagian dari Trikayu Parisuda. Jadi sekarang akan dilanjutkan dengan contoh-contoh dari perilaku Trikayu Parisuda. Contoh yang pertama yaitu contoh Manajika Parisuda. Contoh yang pertama itu tidak mencurigai orang lain. Jadi, kenapa dikatakan tidak mencurigai orang lain? Nah, sebagai seorang individu, kita tidak boleh mencurigai orang lain. Dengan kita mencurigai orang lain, berarti kita sudah berpikiran buruk terhadap orang lain. Seperti yang dikatakan pada contoh yang kedua, itu berpikiran buruk terhadap orang lain. Lalu yang ketiga, itu contohnya rajin belajar. Jadi, kita sebagai seorang individu itu harus rajin belajar agar kita memiliki ilmu pengetahuan secara luas, dan ilmu pengetahuan yang kita miliki bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berpikir yang baik. Lalu contoh yang selanjutnya itu rajin sembahyang. Sebagai umat Hindu, kita itu hendaknya rajin bersembahyang. Nah, misalnya jika kita tidak bisa melaksanakan persembahyangan itu 3 kali sehari, setidaknya kita melaksanakan persembahyangan itu sekali dalam sehari. Lalu contoh yang berikutnya itu ada percaya terhadap hasil perbuatan. Kenapa dikatakan percaya terhadap hasil perbuatan? Karena apa yang kita laksanakan, maka itulah yang akan kita dapatkan. Jika perbuatan baik yang kita laksanakan, maka hasil baik pula yang akan kita terima. Jadi jika perbuatan yang tidak baik kita laksanakan, maka hasilnya pun tidak baik yang akan kita terima. Lalu contoh yang selanjutnya itu kita dituntut untuk mampu dan selalu berpikir bijak dalam menyelesaikan suatu masalah. Di dalam kita menyelesaikan suatu masalah itu, kita tidak boleh menyelesaikan masalah dengan cara emosi. Jadi kita harus berpikir yang jernih, itu mengambil keputusan dengan bijak. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi itu contoh dari Manajika Parisuda. Baiklah anak-anak, jadi tadi kita telah membahas contoh dari Manajika Parisuda, berpikir yang baik. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh Wajika, yaitu perkataan yang baik. Jadi, contoh yang pertama itu berkata sopan dengan orang lain.
Nah, jika kita bertemu dengan seseorang atau orang lain, lalu kita bercerita, itu gunakanlah kata-kata yang sopan agar kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Lalu, memberi salam bila bertemu dengan orang lain. Nah, ketika kalian bertemu dengan guru misalnya di sekolah, itu kalian bisa memberikan salam dengan mengucapkan Om Swastiastu. Itu bisa dilakukan. Lalu tidak mengejek orang lain. Nah, tidak boleh kita mengejek orang lain, karena mengejek orang lain sama dengan mengejek diri kita sendiri. Lalu kita juga tidak boleh menghina orang lain, karena menghina orang lain itu adalah perbuatan yang tidak baik. Lalu kita juga harus mampu berkata yang jujur dan benar. Kita tidak boleh berbohong. Berbohong itu tidak baik, anak-anak. Kita juga tidak boleh mencaci orang lain. Mencaci orang lain itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik, anak-anak. Itu tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya, itu kita tidak boleh berkata kasar kepada orang lain. Lalu, selain kita tidak boleh berkata kasar kepada orang lain, kita juga tidak boleh berbohong, karena berbohong itu tidak dianjurkan untuk kita laksanakan. Perbuatan yang berbohong itu harus kita jauhi, tidak boleh kita laksanakan, anak-anak. Jadi inilah contoh dari wajike. Baiklah anak-anak, jadi sekarang kita akan membahas contoh tentang kayike parisuda, yaitu perbuatan yang baik. Jadi contoh yang pertama itu menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi ketika kalian menemui atau menemukan orang yang sedang membutuhkan pertolongan, jadi senantiasa kalian untuk membantunya. Misalnya seperti kalian melihat teman kalian yang sedang terjatuh dari atas sepeda, itu kalian harus membantunya, karena membantu orang lain itu adalah perbuatan yang baik. Contoh yang selanjutnya itu ada tidak mencuri. Nah, tidak mencuri ini adalah perbuatan yang patut untuk ditiru. Lalu selanjutnya itu tidak membunuh. Jadi kita sebagai seorang individu itu tidak boleh yang namanya membunuh, apalagi menyiksa, karena menyiksa orang lain itu sama dengan menyiksa diri kita sendiri. Lalu contoh yang selanjutnya itu kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Jadi itulah contoh dari kayike parisuda, anak-anak. Baiklah anak-anak, dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang tidak kalian mengerti atau kalian masih merasa bingung atas apa yang Ibu sampaikan tadi? Atau
Mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, jadi pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya anak-anak. Baiklah anak-anak, jadi berdasarkan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini, itu dapat Ibu simpulkan, tadi kita telah belajar tentang Trikaya Parisuda, yaitu 3 tingkah laku yang mulia atau disucikan oleh umat Hindu. Lalu kita juga sudah membahas bagian-bagian dari Trikaya Parisuda, yaitu ada Manachika, Wachika, dan Kayika. Selain membahas bagian-bagian dari Trikaya Parisuda, kita juga sudah membahas tentang contoh-contoh dari Trikaya Parisuda itu sendiri. Jadi, terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan tertib. Maka pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.